Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Batang Bapak Haji Somali SE beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Ustadz Nuruddin SAG MSY. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Huda dan juga Ketua dan jajaran pengurus Masjid Nurul Huda, Sekretaris Lurah Sagulung Kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bapak, saudara hadirin yang berbahagia. Saya doakan yang hadir semoga panjang umurnya, murah rezekinya, rumah tangganya mawaddah warahmah. Yang belum nikah semoga cepat dapat jodohnya. Ramai juga ya Bang. Semoga putra putrinya soleh dan solehah, dan kita doakan yang sakit semoga Allah cepat sembuhkan dari sakitnya. Yang hadir di sini semoga Allah jauhkan dari musibah dan wabah yang merebak pada saat ini. Dan yang terpenting, kalau kita meninggal dunia sudah pasti kita akan giliran, betul Bapak Ibu. Bisa jadi saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan saya yang belakangan juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting husnul khotimah semuanya. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, sebagai masyarakat muslim dan muslimah, kita tidak pernah melupakan yang namanya sejarah. Jangankan sejarah Islam, sejarah nasional kita peringati dan kita rayakan. Kenapa demikian? Dengan kita mengingat sejarah, kita akan menghargai, memuliakan dan menghormati para pelaku sejarah. Jangan sampai kita mau lupa dengan sejarah, sehingga umat Islam bukan cuma sejarah Islam yang diperingati, sejarah nasional diadakan. 21 April kita ingat dengan hari Kartini, betul Bu? Walaupun sampai saat ini belum pernah kita dengar ada hari Kartono, belum ada. 17 Agustus kita umat Islam ramai memperingati hari kemerdekaan. Artinya apa? Kita tidak mau lupa dengan sejarah. 22 Desember nanti, 1 bulan lebih, kurang lebih, kita diingatkan dengan yang namanya Hari Ibu. Walaupun kita tidak pernah menemukan yang namanya Hari Bapak. Kartini Ibu, 22 Desember Hari Ibu, gak pernah ada Hari Bapak. Nah, ekspresi dan apresiasi umat Islam, baik yang laki-laki dan perempuan, terhadap sejarah nasional begitu besar semangatnya, tidak kecil semangatnya. Kenapa? Karena itu tadi, dengan kita mengingat sejarah, kita akan menghargai kepada para pelaku sejarah. Yang sejarah nasional saja kita peringati, apatah lagi yang namanya sejarah Islam. Jangan sampai kita mau melupakan, jangan sampai kita mau tidak mengedepankan. Kenapa? Ini penting, ini perlu buat orang tua mengingat sejarah Islam sebagai kekuatan kita dalam meyakini keimanan dan keyakinan kepada Allah.
ini akan jadi pelajaran di masa yang akan datang. Buat anak kecil, jangan sampai mereka tidak mengerti dan tidak tahu sejarah. 1 Muharram harus kita peringati, tahun baru Islam. Kenapa? Ini sejarah Islam. 12 Rabiul Awal yang malam hari ini kita peringati bersama-sama, tidak ada lain adalah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi 27 Rajab. Kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ini sejarah Islam, jangan sampai kita tidak memperingati. 17 Ramadan, kita pun juga jangan melupakan yang namanya peringatan nuzulul Quran. Tujuannya apa? Untuk mempertebal keyakinan, menambah keyakinan, menambah amal dan perbuatan yang pada akhirnya insya Allah kita akan sangat menghormati kepada para pelaku sejarah di dalamnya. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita sedikit untuk mengingat sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada anak-anak TPK ini yang hadir, gak kelihatan anak-anak kecil. Kita ingat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kembali kepada sejarah lahir di kota Mekah, wafat beliau di kota Madinah. Nama yang beliau punya Muhammad bin Abdullah, putra Siti Aminah, ayahnya Abdullah. Sampai dijelaskan kenapa harus jelas seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau tidak jelas Nabi Muhammad putra Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah, itu Nabi kita yang insya Allah la nabiya ba'da, tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini yang harus jadi catatan bagi kita orang tua, terlebih anak-anak. Jangan sampai mereka terkontaminasi dengan ajaran pengaruh yang tidak sedikit di akhir zaman. Terkadang ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Betul. Beberapa tahun yang lalu kita diingatkan dengan seorang namanya Ahmad Musodik, ngaku juga jadi nabi, dapat wahyu dari Bogor. Orang dari Bogor dapatnya talas kalau nggak asinan, ngaku jadi nabi. Tetapi kita sudah sadar dan menyadari bahwa Nabi sudah mengatakan la nabiya ba'da, tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sosok Nabi yang kita cintai, sosok Rasul yang akan menjadi tauladan kita, sosok pemimpin umat yang punya keberpihakan dan punya perhatian besar, bahkan kasih sayang yang tidak ada ujungnya kepada umatnya. Kalau lihat dari sejarah, beliau lahir tanpa seorang ayah. Kenapa? Ayahnya meninggal di usia dalam kandungan 6 bulan. 2 tahun kemudian sejarah mengatakan Siti Aminah juga meninggal dunia. Artinya apa? Kalau dilihat dari sejarah, betapa beliau memang tidaklah latar belakang orang kaya, bukan juga orang yang punya, sehingga di tempat beliau dengan kesulitan dan kepayahan. 9 tahun sudah beliau pun juga mengembala kambing. 12 tahun beliau sudah belajar berniaga. Sampai 15 tahun ketika ada peperangan di kota Mekah, beliau pun juga sudah berani untuk ikut, walaupun cuma mengumpulkan panah-panah dari orang-orang yang berperang di saat itu. 25 tahun setelah beliau berdagang di saudagar kaya yaitu Khadijah yang langsung menjadi istri beliau, dan beliau pun juga memang orang yang terpercaya dan orang yang memang betul-betul diakui oleh orang Quraisy
saat itu beliau memang betul-betul orang yang sangat terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kenapa? Karena memang Allah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai rasul pamungkas, yang insya Allah tidak akan ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau seandainya Muhammad cahayanya tidak Allah jadikan, maka bumi dan langit ini pun juga tidak akan pernah ada. Sehingga Nabi Adam begitu turun dari langit, dari surga ke bumi, beliau melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa Muhammad ini? Kata Nabi Adam, ini adalah nabi terakhir, rasul pamungkas, yang tidak akan ada bumi dan langit kalau tidak ada cahayanya Muhammad. Namanya saja sudah tercatat ketika Nabi Adam turun dari surga. Artinya apa? Rasulullah makhluk yang sangat mulia. Kalaupun juga di dalam Buddha mengatakan beliau itu batu, tapi bukan sembarang batu. Beliau manusia, tapi bukan sembarang manusia. Usia 40 tahun, singkat saja saya sampaikan, nanti akan ada hikmah di ujungnya. Diangkat sebagai rasul. Setelah diangkat sebagai rasul di usia 63 tahun, di saat waktu pagi, ketika adzan sudah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, sahabat semuanya pun juga berjejer untuk melaksanakan berjamaah subuh. Di saat itu Rasulullah belum juga muncul ke masjid. Abu Bakar nanya kepada Bilal, Bilal, ada apa Abu Bakar? Kok Rasulullah belum nampak? Beliau mungkin kesiangan atau beliau mungkin sakit? Kata Abu Bakar kepada Bilal, coba Bilal jemput Rasul. Kata Abu Bakar, berangkatlah Bilal ke rumahnya Rasul. Sesampai di rumah Rasul, Fatimah keluar dari rumahnya. Kata Fatimah, untung Bilal engkau datang gerak kemari. Kenapa Fatimah? Saya dapat pesan dari Rasul bahwa Rasul pagi ini tidak bisa untuk jadi imam sholat subuh berjamaah. Kata Bilal, memangnya kenapa dengan Rasul? Kata Fatimah, beliau sakit keras, kelihatannya sudah tidak sanggup lagi berdiri. Bilal, oh begitu, kata Bilal. Sampaikan kepada Abu Bakar sini pesan Rasul, yang jadi imam pada pagi hari ini tidak ada lain adalah Abu Bakar Siddiq. Bilal pun juga tidak lama langsung bergegas kembali masuk ke dalam masjid. Sampai di masjid, Bilal menyampaikan berita ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah tidak sanggup lagi untuk sholat berjamaah dengan kita pagi ini. Kenapa? Kata Abu Bakar, pesan Fatimah, beliau sakit keras dan sudah tidak sanggup lagi berdiri, apalagi memimpin sholat berjamaah. Begitu Abu Bakar mendengar kabar dari Bilal bahwa Rasul sekarang sudah sakit keras, langsung Abu Bakar meneteskan air mata, dan tanpa terasa Abu Bakar pun juga menangis di saat itu. Sontak para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, kenapa? Rasulullah sudah mengamanatkan yang jadi imam engkau, karena Rasul sudah tidak sanggup lagi. Kenapa malah engkau menangis? Bukankah engkau harus jadi imam pada pagi hari ini? Abu Bakar bilang, hei para sahabatku, kalau Rasul sudah ada pesan seperti itu, beliau sudah tidak sanggup lagi jadi imam kepada kita semuanya, itu pertanda Rasul akan segera meninggalkan kita semuanya. Kata sahabat, meninggalkan bagaimana Abu Bakar? Beliau akan segera wafat untuk selama-lamanya, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sontak dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq ini, semua sahabat meneteskan air mata, dan tanpa terasa mereka pun juga menangis. Akhirnya masjid itu terdengar hanya tangisan saja.
Sampai Abu Bakar bilang, hei Bilal bin Rabah, kalau Rasul masih ada, Nabi masih hidup, Muhammad masih ada, saya tidak akan pernah berani jadi imam sholat subuh. Saya tidak akan pernah berani duduk di mana tempat di mana duduk Rasul. Saya pun juga tidak akan pernah berani di mana berdirinya Rasul. Kata Abu Bakar Siddiq kepada Bilal. Catatan pertama, kenapa Abu Bakar Siddiq tidak berani jadi imam? Pertama, tidak ada lain adalah seorang sahabat yang punya etika, punya sopan santun, punya akhlak. Masih ada pemimpinnya tidak berani untuk jadi imam ketika di saat sholat subuh. Padahal Nabi sudah mempercayakan. Tapi Abu Bakar, walaupun beliau dekat dengan Rasul, beliau pun juga mertuanya Nabi, tapi kalau Nabi masih ada, kata Abu Bakar sih, Rasul masih hidup, saya tidak akan berani duduk di tempat di mana duduknya Rasul. Sopan, punya akhlak, punya etika. Kenapa? Pemimpinnya masih ada. Ini catatan pertama. Setelah itu kedengarlah suara tangisan ke rumahnya Rasul. Karena rumah Rasul dengan tempat di mana sholat berjamaah dilaksanakan tidak jauh, yang sekarang kita kenal dengan Raudhah, taman surga. Rasul langsung panggil Fatimah. Fatimah, ta'ali, kata Rasul. Ada apa ya Rasul? Kok di masjid tidak terdengar suara sholat berjamaah, yang terdengar tangisan? Ada apa Fatimah sebenarnya? Kata Fatimah, bala ya Rasulullah, betul ya Rasul, sepertinya di masjid nangis semua sahabat. Karena memang Abu Bakar dengar-dengar bilangnya katanya tidak sanggup jadi imam. Kalau begitu begini saja Fatimah, panggil Bilal, suruh papa saya untuk masuk ke dalam masjid. Segeralah Fatimah memanggil Bilal. Setelah dipanggil, Bilal pun juga datang. Kembali Rasulullah pesan kepada Bilal, Bilal, tolong papa saya ke masjid, saya akan jadi imam sholat subuh pada pagi hari ini. Segeralah Bilal dan Rasul sampai ke masjid. Langsung Bilal pun disuruh melaksanakan iqamah. Sampai selesai iqamah, sholat pun juga dilaksanakan. Sahabat pun pada ikut semuanya dengan rasa terharu dan rasa saat itu pun juga sedih yang tidak ada taratnya. Karena Abu Bakar sudah menyampaikan Rasul akan meninggalkan sahabat semuanya untuk selama-lamanya. Begitu selesai sholat, Rasul langsung menghadap kepada para sahabat. Beliau sampaikan pesan, hei sahabatku, kata Nabi, saat ini aku ingin kalian menjadi saksi terhadap apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Saya ingin tanya, kata Rasul kepada para sahabat, Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, saya ingin tanya, sudahkah sampai semuanya itu Al-Quran kepada kalian? Kata Rasul kepada sahabat. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasul. Adakah yang dikurangi dari ayat tersebut? Tidak ya Rasul. Kemudian saya ingin tanya lagi, dari Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, apakah itu sudah aku amalkan sebelum aku sampaikan? Sahabat lagi-lagi menjawab, bala ya Rasulullah, semua yang Allah turunkan yaitu Al-Quran kepada engkau yang luar mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Sehingga pernah sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, hei Aisyah, bagaimana akhlak Rasul itu? Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah ciri dan juga bentuknya akhlaknya Rasul. Sehingga tadi oleh Ustaz disampaikan, bacaan Al-Quran Rasul itu adalah sungguh memiliki ciri ataupun tauladan yang sangat baik. Bahkan Allah pun juga menyampaikan, innaka la'ala khuluqin azim. Hei Muhammad, engkau ini adalah makhluk manusia yang memiliki akhlak yang paling sempurna.
Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul itu, akhlak Rasul itu tidak ada lain adalah Al-Qur'anul Karim. Rasul bertanya lagi, hei para sahabat, aku ingin juga bertanya kepada kalian semuanya, mungkinkah ketika aku bergaul semasa aku sehat, mungkin pernah aku ngutang kepada kalian, mungkin ada meminjam sesuatu kepada kalian, bahkan mungkin pernah kalian dikecewakan olehku, kata sahabat, kata Nabi, dan mungkin ada juga yang pernah didolimi. Pada hari ini, kata Rasul, saya ingin kalau saya punya utang, tagih utangnya. Kalau saya pernah mengecewakan, balaslah kekecewaan yang pernah kalian terima. Kalau pernah saya juga mendolimi, silahkan balas dendam atau kisos saya hari ini. Pertanyaan ini disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Sahabat nggak ada yang menjawab. Kenapa? Karena bukan Rasul yang suka pinjem, tapi sahabat yang selalu dikasih oleh Rasul. Bahkan Rasul satu ketika beliau begitu selesai salam, langsung beliau tidak zikir dan tidak doa, keluar dari masjid pulang ke rumah. Sahabat semuanya nengok kanan nengok kiri, kenapa Rasul kok langsung lari? Biasanya selesai sholat ada zikir dulu, ini kok kenapa lari? Tapi tidak lama kemudian Rasul kembali lagi ke masjid dan langsung memimpin zikir. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa, kata Rasul? Kenapa tumben tadi pagi-pagi kok begitu selesai sholat langsung kabur ya Rasul? Apa kata Rasul? Saya tidak tenang, di rumah ada uang 25 dirham belum saya berikan kepada orang fakir dan miskin, sehingga saya kabur tadi. Begitu selesai sholat saya tidak tenang, masih ada uang. Ini contoh Rasul. Kita kan bukan tenang itu bukan karena ada uang, tapi kita tidak tenang karena tidak ada uang. Rasul itu ada uang 25 dirham di rumah, itu cepat dikeluarkan. Kenapa? Tidak tenang, masih ada uang. Sehingga kata sahabat, bukan Rasul yang punya utang, tapi kami yang suka dipinjemin oleh Rasul, yang tidak mungkin barangkali kami bisa mengembalikannya. Ini sosok Rasulullah yang menjadi contoh kita. Pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang pernah didolimi? Rasulullah sampai berulang kali, kedua kali nggak ada yang muncul. Begitu ketiga kali ada seorang kakek-kakek berdiri, namanya Ukasah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ada apa Ukasah? Saya mungkin yang akan nuntut balas. Nuntut balas kenapa? Saya pernah teraniaya, mungkin sengaja atau mungkin tidak sengaja. Memangnya apa yang pernah aku lakukan kepada engkau, ya Ukasah? Begini ya Rasul, dikala engkau mencambuk onta yang engkau tunggangi, di saat itu aku ada di bawah onta, lagi megang ontaku, kata Ukasah. Tapi engkau bukan mencambuk onta, tapi mencambuk tubuhku. Jadi karena engkau tadi udah 3 kali, siapa yang dianiaya silahkan untuk membalas dendam. Nah, hari ini saya terpaksa ingin balas dendam, ingin kisos kepada engkau Muhammad. Kata Rasulullah, benarkah itu? Benar ya Rasul, bukan onta yang dicambuk, tapi badan saya yang kena cambuk. Jadi hari ini saya akan tuntut balas dendam. Abu Bakar, Umar, termasuk Ali berdiri. Kata Abu Bakar, hei Ukasah, jangan Rasul yang engkau cabut, jangan Nabi yang engkau balas dendam. Biar kami ini adalah sahabatnya yang engkau cabut, sahabatnya yang engkau aniaya, sahabatnya yang engkau balas dendam. Rasul sudah sakit, Rasul panutan kita. Jangan sampai engkau sentuh tubuhnya dengan cambuk yang akan kau cambukan kepada Rasul. Ketika waktu itu Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, Umar dan Ali, apa kata Rasul? Hei Abu Bakar, hei Umar, hei Ali, Allah telah memuliakanmu dengan engkau membelaku. Tapi ini urusannya bukan dengan engkau, kata Rasul. Wala tajiru wajibatu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa digantikan dengan orang lain. Tetapi
Tapi dari catatan ini ingin saya sampaikan kepada kita semua, Rasulnya memaafkan kepada Ukasha, bahkan Rasul terima untuk dikisos, untuk dibalas dendam. Tapi sahabatnya tidak ada yang menerima kalau Rasul dicambuk, kalau Rasul dianiaya, kalau Rasul dihinakan. Sahabatnya gak nerima. Abu Bakar Siddiq sebagai mertua gak terima menantunya mau dicambuk oleh Ukasha. Ali sebagai keponakannya juga tidak terima kalau pamannya pun juga mau dicambuk oleh Rasul, oleh Ukasha. Termasuk Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling garang, saat itu juga tidak menerima kalau Rasulullah akan dicambuk oleh Ukasha. Ini contoh kita sebagai umat Islam tentu tidak menerima apabila Rasul kita dihina dan dilecehkan. Setuju? Jangan sampai kita diam, jangan sampai kita pun juga biasa-biasa saja ketika Rasul kita dihina dan dicaci maki, bahkan dilecehkan. Kenapa? Kalau kita ingat sejarah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ditawarkan, hei Muhammad, kamu mau apa? Itu gunung-gunung aku jadikan emas, aku akan berikan Muhammad. Apa saja yang kau mau aku berikan Muhammad. Apa jawab Rasul? Ya Allah, gunung Uhud apapun yang kau berikan kepadaku itu tidak akan ada arti apa-apanya kalau seandainya umatku masih harus masuk ke dalam neraka. Biar aku tidak dapat apa-apa, kata Rasul, tapi umatku harus masuk semuanya ke dalam surga. Itu artinya apa? Keberpihakan Nabi, kasih sayang Rasul, perhatian Nabi kepada umatnya jelas-jelas lebih besar ketimbang perhatian beliau kepada keluarganya sendiri. Bahkan saking sayangnya Nabi, dikala beliau melaksanakan Idul Kurban, apa ketika beliau memotong kambing yang beliau korbankan? Ya Allah, aku korban untuk diriku dan keluargaku dan umat-umatku yang tidak bisa melaksanakan ibadah korban. Itu kepedulian Rasul kepada umatnya. Sehingga kalau kunjungan sekarang, apa namanya itu, Kopkron apa namanya itu, yang Presiden Prancis itu, Kopkron ya, yang itu, yang makanan itu Kopkron ya namanya. Kan menghina ya Bu, yang menghinakan ya Bu ya. Kita sebagai umatnya tentu tidak akan bisa terima. Sehingga alhamdulillah minuman yang ada di sini bukan minuman orang Perancis. Betul ya Pak ya? Ini 212 ini yang perlu kita kembangkan ya Pak ya. Mari kita dukung usaha orang muslim yang ada di sekitar kita. Ini kan bagus Pak, kalau memang pun juga misalkan bukan yang orang luar, ini saudara kita yang jualan, mari kita dukung. Kenapa demikian? Lebih baik kita dukung orang-orang kita ketimbang yang lain, betul? Dan insya Allah kalau diminum pun juga pasti airnya lebih enak ya Pak. Betul Pak? Betul Pak? Boleh diminum dulu? Boleh? Kayaknya minum susah juga. Gimana caranya? Dari tadi nengok-nengok air ada di depan tapi bingung caranya bagaimana bisa minumnya. Harus ngangkat-ngangkat ini dulu baru bisa minum. Bapak saudara hadirin yang berbahagia, kalau ulama, majelis ulama sudah menyampaikan boykot katanya produk Perancis, salah satunya yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kita kepada Nabi. Kembali lagi kepada kisah tadi, setelah Abu Bakar, Umar, Ali, bahkan Hasan dan Husain cucu Rasul juga datang. Hei Ukasha, jangan kakekku yang kau sambit, jangan kakekku yang kau campur, biar cucunya saja nih Hasan dan Husain, kata Hasan dan Husain. Rasulullah mengatakan, cucuku Hasan dan Husain ini bukan urusan kamu, tapi ini urusan kakek. Biar Ukasha membalas dendam kepada kakek.
Akhirnya bagaimana? Semuanya minggir, tidak ada yang berani. Kata Rasul Ukasa, silakan apa yang kamu mau lakukan. Begitu Ukasa disampaikan oleh Nabi, langsung Ukasa bilang, ya Rasulullah, ada apa lagi? Saya ada permintaan. Permintaan bagaimana? Dikala saya kena cambuk engkau ya Rasul, tubuh saya ini tidak pakai baju ya Rasul, jadi langsung itu cambuk kena dada saya. Kenapa? Karena saya lepas bajunya waktu itu. Oh begitu. Jadi ya kalau bisa dibuka gamis Rasul. Begitu dibukalah oleh Rasul, nampak tubuh yang mulia, tercium oleh para sahabat wangi yang sangat luar biasa. Begitu tubuh Rasul dibuka, Ukasa langsung merangsek ke depan dan beliau memeluk tubuhnya Rasul. Ya Rasulullah, ini yang pertama dan yang terakhir, tidak akan pernah saya bisa mendapatkan dan bisa memeluk tubuhmu yang suci. Sahabat semuanya kaget. Kenapa? Ternyata Ukasa hanya bikin jebakan saja. Apa kata Rasul? Hei para sahabatku, tahukah kalian semuanya siapa yang akan dekat denganku di surga nanti? Inilah orangnya, Ukasa bin Mihsan, kata Rasul. Sehingga sahabat semuanya menciumi keningnya Ukasa. Beruntung kamu Ukasa bisa memeluk tubuhnya Rasul yang sangat mulia. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, saya ingin sampaikan dari kisah ini juga ada catatan penting bagi kita. Kenapa Rasul menyampaikan di saat itu, silakan yang pernah saya utangin untuk diminta utangin. Siapa yang sudah dianiaya untuk membalas dendam aniaya. Catatannya tidak ada lain adalah Rasul tidak ingin bermasalah ketika beliau memimpin, dan beliau pun juga tidak menginginkan meninggalkan masalah setelah kepemimpinannya. Ketika memimpin tidak mau bermasalah, setelah memimpin beliau tidak mau meninggalkan masalah. Artinya apa? Ingin bebas. Kalau seandainya saya sebagai ketua masjid, begitu saya tidak jadi ketua masjid lagi, jangan sampai ini masjid bermasalah dan jangan sampai meninggalkan masalah. Saya sebagai ketua RT memang ketika ada dalam ketua RT itu mungkin masalah, tapi saya tidak ingin bermasalah dan tidak mau meninggalkan masalah. Ini Nabi menyampaikan dan memberikan contoh kepada kita seperti itu dalam kepemimpinan. Setelah itu kembalilah Rasul ke rumah dan pesan kepada Fatimah. Fatimah, sampaikan kepada para sahabat yang hendak menjenguk saya tidak sanggup lagi untuk menerima tamu sementara sebelum saya nanti sembuh seperti sedia kala, kata Nabi. Akhirnya bagaimana? Pesan ini disampaikan Fatimah karena sahabat pada datang ke rumah ingin menjenguk Rasul. Datang sahabat, kata Fatimah, mohon maaf Rasul tidak bisa diganggu, beliau lagi istirahat, sakitnya sudah mulai agak parah. Kembali sahabat, datang lagi, begitulah Siti Fatimah menyampaikan. Tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki. Fatimah, saya mau ketemu Muhammad. Kata Fatimah, mohon maaf Rasulullah lagi sakit dan beliau tidak bisa diganggu. Kata laki-laki ini, sampaikan dulu kepada Muhammad, saya mau ketemu. Lagi-lagi ini laki-laki agak ngotot. Fatimah menjawab lagi, mohon maaf Rasul pesan kepada saya, beliau tidak mau diganggu dan beliau ingin istirahat. Yang ketiga kalinya laki-laki ini bilang, sampaikan dulu kepada Muhammad, diterima atau tidak itu urusan nanti, yang penting sampaikan dulu, saya yang datang. Fatimah bergegas menemui Rasul. Sampai di rumah, Fatimah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa Fatimah? Ada seorang laki-laki yang mau ketemu engkau ya Rasul. Kamu tahu siapa itu? Tidak ya Rasul. Sudah pernah ketemu? Belum pernah. Sudah pernah kemari? Juga belum ya Rasul. Rasulullah langsung tersenyum. Hei Fatimah, itu yang datang tahukah kamu? Tidak ya Rasul. Itu yang datang malaikat malakul maut. Langsung menggigil Fatimah. Salah-salah kata Fatimah, salah-salah saya yang jadi sasaran. Jadi bagaimana ya Rasul? Suruh dia masuk ke dalam rumah.
Dipersilakan oleh Fatimah masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, kata malaikat malakul maut. Waalaikumsalam malaikat malakul maut. Mana Jibril? Jibril sudah ada juga, ternyata bareng-bareng. Rasulullah langsung bertanya, hei malaikat malakul maut, kamu datang kemari untuk menjenguk dan ziarah kepadaku atau mau mencabut nyawaku? Kata Rasul kepada malaikat malakul maut. Apa jawab malaikat malakul maut? Sekarang begini Muhammad, bagaimana mau kamu kalau saya datang dengan malaikat Jibril untuk berziarah dan menjenguk kamu? Ya saya ziarah saja. Tapi saya diizinkan untuk mencabut nyawamu, saya pun juga akan mencabut nyawamu. Enak banget ya Pak kalau kenal dengan malaikat malakul maut. Enak banget kelihatan. Ada yang kenal Pak? Ibu ada yang kenal? Nggak punya nomor HP-nya juga ya. Kata Rasul, hei malaikat malakul maut, hei malaikat Jibril, kalau aku meninggalkan dunia yang fana dan sementara hari ini, saya ingin tanya apa yang akan Allah berikan kepadaku? Kata malaikat Jibril, Muhammad, pintu surga sudah terbuka, bidadari berjajar semuanya, malaikat pun juga berbaris menyambut kedatangan ruh yang mulia. Semua kenikmatan sudah dipersiapkan oleh Allah buat engkau yang menjadi kekasih Allah. Itukah yang Allah berikan? Iya. Kata malaikat Jibril, tidak senang kamu Muhammad? Bukan itu yang aku mau Jibril. Kata malaikat Jibril, apalagi Muhammad? Allah sudah memberikan segalanya buat engkau. Tidak, tidak itu malaikat Jibril. Jadi apa yang engkau mau? Yang aku mau, kalau seandainya aku meninggal dunia dan untuk selamanya tidak akan pernah bisa ketemu dengan umatku, bagaimana dengan nasib-nasib umatku? Hei Jibril, kata Nabi kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hei Muhammad, aku dapat pesan dari Allah, umatun mudnibatun warabun ghafur. Umat yang berdosa bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Itukah jaminan Allah? Hei Jibril buat umatku? Iya Muhammad. Sehingga Allah pernah mengatakan, wa uzzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, apabila umat Muhammad ketika ruhnya berpisah dengan jiwa, nyawanya berpisah dengan badan, sempat mengucapkan kalimat Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kata malaikat Jibril, Allah mengatakan akan aku ampuni dosa dan kesalahan. Sehingga jaminan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang atas keberpihakannya Nabi kepada kita, bukan beliau yang mementingkan, tapi beliau menanyakan bagaimana dengan nasib umatku kalau aku sudah meninggal. Allah mengatakan ummatul mudnibatun warabun ghafur, umat yang berdosa yang penting bertobat, Allah akan mengampuninya. Rasulullah langsung tersenyum. Kalau itu jaminan Allah, hei malaikat malakul maut, silakan cabut nyawa saya hari ini, kata Rasul. Malaikat malakul maut pun juga bergegas langsung mencabut nyawa Rasul dari mulai ibu jari-jari kaki, dicabut sampai dengkulnya. Rasulullah kelihatan meringis seperti kesakitan. Pas begitu dipegang kakinya oleh Ali karramallahu wajhah, ternyata kaki Rasul sudah terasa dingin adanya. Saya tanya sama ibu dan bapak, kakinya masih hangat apa udah dingin? Bu, hangat apa dingin bu? Yang dingin siap-siap, hati-hati. Dicabut lagi sampai pusatnya. Rasul sudah semakin meringis kesakitan. Masuk ke dada, Rasulullah agak menjerit kesakitan, sampai malaikat Jibril memalingkan mukanya, dan Rasul sontak langsung menegur malaikat Jibril. Jibril, kenapa engkau memalingkan muka? Jijikah engkau melihatku meringis kesakitan? Atau bencikah engkau melihat aku meringis kesakitan? Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku bukan benci apalagi jijik Muhammad, tapi aku tidak tega melihat kekasih Allah meringis kesakitan, dicabut nyawa. Lagi-lagi Rasulullah membela kita. Apa kata Rasul? Jibril, begini rasa sakitnya dicabut nyawa. Ya Allah,
Ini lagi-lagi Rasul membela kita. Kata Rasul kepada Allah, ya Allah, kalau begini rasa sakitnya dicabut nyawa, jangan engkau bebankan sakitnya dicabut nyawa ini kepada umatku, biar aku saja yang merasakan sakitnya dicabut nyawa. Ini Rasul punya keberpihakan kepada kita. Rasul sangat sayang banget dengan kita. Kalau kita mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, kemudian apalagi nuzul Quran dan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul, wajar. Kenapa? Karena memang Rasul sangat sayang dengan kita. Rasul sangat perhatian dengan kita. Kalau tadi anak-anak muda membacakan sholawat rame-rame dengan kita semuanya, itu wajar dan memang seharusnya kita memasyarakatkan bacaan sholawat seperti tadi. Senang kita, bangga kita, anak-anak muda mimpin sholawat orang-orang tua. Kenapa? Merela kader kita, merela masa depan kita. Nabi mengatakan, subhanal yaum rijalun wa bi aidikum hayatuha wa mamatuha. Pemuda di hari ini akan menjadi tulang punggung di hari esok. Hidup dan matinya agama tergantung kepada mereka. Kita bangga anak muda yang tampil ke depan dan mimpin sholawat di hadapan orang tuanya masing-masing. Wajar kalau kita baca sholawat. Kenapa? Nabi sangat sayang dengan kita sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau begini rasa sakitnya dicabut nyawa, jangan kau berikan kepada umatku, biar aku saja yang merasakannya. Umatku jangan merasakan sakit dicabut nyawa. Kenapa? Karena kata Nabi, sakitnya dicabut nyawa itu seperti sakitnya dicincang dengan 300 belah pedang. Saking apanya? Saking sakitnya. Langsung naik di tenggorokan. Sudah sampai di tenggorokan, Rasulullah sudah napasnya naik turun, langsung manggil Fatimah. Fatimah, tangali, kata Rasul. Fatimah, kemari. Fatimah langsung mendekat. Hei Fatimah, kata Rasul, aku tidak mewariskan harta yang banyak, apalagi kebun yang luas, lebih-lebih perusahaan di mana-mana, tidak ada Fatimah. Saya tidak akan menitipkan dan mewariskan itu semuanya. Memang aku tidak punya apa-apa, kata Rasul. Tapi aku mau titip 3 perkara dan pesan kepadamu 3 perkara. Yang pertama, kata Rasul, hei Fatimah, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Fatimah, jaga sholat. Fatimah, jaga sholat. Fatimah, jaga sholat. Fatimah. Kenapa Rasulullah pesannya jaga sholat? Karena bagaimanapun juga sholat, kata Nabi, itu adalah amalan yang paling pertama yang akan diproses Allah di akhirat nanti. Kalau saya contohkan, sholat itu seperti angka 1. Zakat, puasa, haji, 0 semua. Coba kita haji tapi tidak sholat, gak jadi hajinya Pak. Puasa bulan Ramadan penuh 1 bulan, cuman gak sholat, gak jadi puasa. Kita keluarkan zakat, sedekah, infak, bahkan anak yatim dipeduliin, tapi gak sholat, gak ada artinya. Kenapa? Zakat, puasa, dan haji mau semua. Yang angka 1-nya apa? Sholat. Kalau kita sholat keluarkan zakat, ada 0,110 nilainya. Kita laksanakan puasa, tambah 0,1 100 angkanya. Tunaikan haji, insya Allah tambah 0,1 1000 nilainya kalau ada angka 1. Sehingga maaf saja ketika bicara sholat kita tidak melaksanakan ibadah haji. Ditanya ibu bapak, kenapa tidak melaksanakan haji? Haji kan rukun Islam. Betul, haji rukun Islam, tapi saya tidak mampu melaksanakan ibadah haji, dan tuntutan Islam juga ibadah haji itu bagi orang yang mampu. Saya belum mampu melaksanakan ibadah haji. Dosakah? Tidak. Jadi Islamnya jadi. Kenapa? Karena tidak melaksanakan haji. Bukan tidak mau, bukan tidak pengen. Karena jangankan orang kaya, yang miskin juga pengen kan melaksanakan haji, betul lah. Karena tapi bagaimanapun juga yang namanya haji itu syaratnya kan ada 3, maliyah, badaniyah, qalbiyah, kata ulama. Imam Ghazali mengatakan
Kenapa? Karena ibadah haji itu ibadah gabungan, maliyah, badaniyah, qalbiyah. Salah satu dari yang tiga ini tidak ada, insya Allah haji gak jadi. Umpama hati kepengen banget melaksanakan ibadah haji, badan alhamdulillah sehat, cuman ongkos yang gak punya, insya Allah selamat melamun. Betul? Kenapa? Gak mungkin orang berangkat haji tanpa ada ongkos. Walaupun uang bukan segala-galanya, nyatanya segalanya dengan uang. Kenapa saya sampaikan begitu? Ada kok orang yang tidak punya uang berangkat juga haji. Sebelum haji berangkat, sebelum berangkat haji namanya Usman, pulang haji ganti namanya di Haji Kosasi. Begitu ditanya kenapa pulang jadi haji jadi ganti nama jadi Haji Kosasi, apa jawabnya? Saya berangkat haji kan ongkosnya dikasih. Betul. Sebelum berangkat haji namanya Ahmad, pulang haji ganti nama jadi Haji Mansur. Ditanya sama tetangganya, Pak Haji memang di Mekah ganti nama ya? Kenapa? Kan sebelum haji namanya Ahmad, sekarang jadi Haji Mansur. Itu tadi ibu, saya kan sebelum berangkat haji, karena memang kebetulan halaman kena gusur, dapat ganti rugi. Pulang haji jadi Haji Mansur. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, haji bagi yang mampu. Tidak melaksanakan haji batal Islamnya, tidak kok. Yang paling penting kata Nabi, al-jum'atu hijrul fuqara. Sholat Jumat merupakan ibadah hajinya orang fakir yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Istimewakan ibadah sholat Jumat sebagai alternatif dan fadilah ibadah haji yang dilaksanakan orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah. Sehingga ketika sholat Jumat itu, maaf saja, bukan nunggu selesai khutbah baru datang Jumatan. Gak boleh ada sebagian nanti khutbahnya gak usah didengerin, Jumatannya aja 2 rakaat baru datang. Gak boleh. Kenapa? Khutbah yang disampaikan oleh khotib di hari Jumat, kata ulama di dalam kitab Muhadab, Syekh Imam Syafi'i menjelaskan, itu adalah pengganti 2 rakaat sholat duhur. Sehingga ketika orang khutbah itu tidak boleh mengganggu ataupun juga mencegah ataupun juga melarang orang. Kenapa? Itu pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Di dalam kitab Sulaiman Jamal dikatakan, insartu sima'uha, disyaratkan mendengar khutbahnya khotib dan tidak boleh bergerak melakukan aktivitas selain mendengarkan khutbahnya khotib. Itu ketika Jumatan. Istimewakan sholat Jumat itu, datangnya cepat, jangan sampai khotib sudah naik mimbar kita belum juga masih nongkrong di luar. Jangan. Kalau bisa Jumat itu istimewakan. Kenapa? Kita belum bisa menunaikan ibadah haji. Inilah mungkin barangkali alternatifnya dengan sholat Jumat. Ibu-ibu pernah nanya sama saya, kalau bapak-bapak bisa sholat Jumat Ustaz, bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Saya pernah buka satu keterangan mengatakan, seorang istri yang menyambut kedatangan suami di hari Jumat dan mencium kening suami di hari Jumat pas pulang Jumat, itu padilahnya seperti mencium Hajar Aswad di kota Makkah. Pertanyaannya, pernahkah bapak di hari Jumat dicium ibu? Belum. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan dipraktekkan sama ibu itu. Mau bu? Mau mencium Hajar Aswad bu? Praktek hari Jumat depannya bu ya. Bapak pulang Jumatan, nunggu di pintu, sampai di rumah langsung dicium keningnya. Bapak kaget, kenapa ibu mencium-cium? Kebetulan bapaknya nggak hadir malam hari ini. Kata ibu, Hajar Aswad. Dari hari kepanasan, muka kan hitam pak. Dalam hati ibu, ini Hajar Aswad beneran. Mau diamalkan bu? Mau diamalkan? Insya Allah mudah-mudahan. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, kembali haji rukun Islam yang kelima, betul kalau mampu. Tidak mampu gak usah melaksanakan ibadah haji. Cukup saya sampaikan tadi, Jumatan juga fadilahnya. Puasa bulan Ramadan wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang sakit kan boleh buka puasa ya pak.
Kenapa ibu gak puasa? Tuh saya sakit, dokter merekomendasikan dan menyarankan kepada saya untuk saya buka puasa. Buka puasa boleh, boleh. Nanti di hari lain ganti. Ibu kok kenapa? Saya lihat sakit enggak, tapi kok makan juga. Kan saya musafir. Musafir itu boleh buka, boleh tidak, betul gak? Artinya apa? Yang namanya puasa boleh buka dan boleh tidak melaksanakan puasa. Yang penting ada rukhsah syar'i, kemurahan, kemudahan, toleransi dari hukum syariat. Silakan tidak buka, tidak puasa. Oh, tidak puasa karena saya dalam perjalanan. Kenapa tidak puasa? Saya sakit sehingga saya buka. Insya Allah nanti saya akan ganti di hari lain. Puasa boleh ditinggalkan. Bapak kenapa sih tidak ngeluarin zakat? Bagaimana bisa mengeluarin zakat? Saya kan belum nisab. Zakat itu wajib bagi orang yang sudah nisab. Yang belum nisab tidak wajib mengeluarkan zakat. Boleh jadi dia menerima zakat. Wajib zakat dikeluarkan, wajib bagi orang yang sudah nisab zakat. Haji boleh ditinggalkan, puasa tidak dilaksanakan juga boleh karena memang ada ulur syar'i. Zakat tidak dikeluarkan juga boleh karena memang belum nisab. Tapi lain dengan sholat, tidak ada toleransi, tidak ada kompromi urusan sholat. Gak ada sholat itu boleh. Bapak kenapa sholatnya tidak bisa berdiri? Waktu saya sakit akhirnya sholatnya duduk. Boleh duduk? Boleh. Duduk sudah tidak sanggup. Jadi bagaimana? Saya sambil baring sholatnya. Boleh, boleh. Silahkan sholat sambil baring. Baring pun sudah tidak sanggup. Celentang pak sholatnya. Celentang pun sudah tidak kuat. Pakai isyarat bu sholatnya. Isyarat pun sudah tidak bisa. Pakai niat bu sholatnya. Sudah tidak bisa pakai niat. Gotong rame-rame. Sholatkan di Masjid Nurul Huda. Selesai urusan. Betul. Sholat tidak ada kompromi. Lain dengan haji, lain dengan puasa, lain juga dengan zakat. Saya kan dalam perjalanan gak bisa melaksanakan sholat duhur yang isya asar. Gak usah repot-repot, tarik duhur ke asar, disebutnya jamaah takhir. Duhur yang saya bisa kerjakan cuma asar yang tidak bisa saya lakukan, tarik asar ke duhur, disebutnya jamaah takhir. Kan apa nama itu, fleksibel dan elastis, tidak kaku perintah sholat. Itu kan 4 rakaat. Kata ulama di dalam kitab Nihayatul Jalil, yang penting ada marhalatain, 2 hari 2 malam. Boleh potong-potong, yang 4 jadi 2 rakaat, 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Disebutnya jama' takdim qashar dan jama' takhir qashar. Fleksibel sholat, tapi tidak boleh sekali-kali meninggalkan sholat. Sampai ada keterangan mengatakan, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, ini jelas-jelas ukur yang nyata. Itu pentingnya sholat. Dan insya Allah sholat akan terasa nikmatnya. Bagaimana caranya? Berjamaah. Tadi ketua masjid menyampaikan di masjid mau merencanakan pembangunan. Kita dorong dan kita doakan semoga rencananya bisa dimudahkan Allah. Amin. Cita-cita pengurus masjid dan jamaahnya ingin kembali menghiasi ini masjid sehingga ada kenyamanan di dalam masjid ini. Semoga Allah akan bukakan rezeki buat bapak dan juga ibu sehingga bapak ibu menyumbang pun juga tidak akan susah. Amin. Kenapa? Karena bagaimanapun juga masjid tentu menjadi tempat ibadah kita. Kita ingin ada kenyamanan, kita ingin ada ketenangan dalam ibadah. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, sempurna sholat bagaimana caranya? Berjamaah. Kenapa berjamaah? Ada imam, ada makmum. Makmum siapapun boleh, tidak ada pemilihan makmum. Yang ada fikih ketat ketika pemilihan imam. Imam gak boleh sembarangan. Kalau makmum siapapun boleh. Suratnya gak apa boleh jadi makmum.
bacaannya nggak bagus, silahkan mau jadi makmum. Sholatnya kadang sholat kadang tidak, ya boleh kok kalau mau jadi makmum, tapi tidak sembarangan orang boleh jadi imam. Kata Nabi, yaumul qaum aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam dalam berjamaah itu adalah orang yang bagus bacaannya. Gak boleh sembarangan orang jadi imam kalau bacaannya gak bagus. Minimal ketika baca Fatihahnya pakai seni. Jangan sampai baca Fatihah imam gak pakai seni. Kalau pakai seni kan enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, di ujungnya waladhdallin, makmum kan aminnya enak tuh, amin. Kalau imamnya pakai seni baca Fatihahnya. Kalau imamnya nggak pakai seni baca Fatihah, umpama baca Fatihahnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya waladhdallin, kata makmum di belakang amin saja lah. Kenapa? Imam nggak pakai seni baca Fatihah. Imam harus lebih baik daripada makmum. Tapi dalam hadis lain yang mengatakan idal amal qaumu falyuhabbib qira'atahu. Imam apabila jadi imam jangan panjang-panjang surat yang dibaca. Kenapa? Makmum yang di belakang macam-macam, betul Pak? Ada yang sudah tua pinggangnya pegel-pegel, kalau lama-lama berdiri bisa jadi pinggangnya tambah kumat sakit, betul? Pak Imam jangan panjang-panjang surat yang dibaca. Kenapa? Makmum di belakang itu ada yang punya penyakit asam urat. Pak Imam jangan panjang-panjang surat yang dibaca. Kenapa? Makmum di belakang itu ada yang sudah janjian mau terima uang. Kalau lama-lama baca suratnya salah-salah batal terima uangnya. Imam harus mengerti posisi jangan sampai, mohon maaf Pak Imam, mentang-mentang Yasin sampai wa ilaihi turja'un apa, selesai baca Fatihah sholat maghrib Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, sampai selesai makmum di belakang ngikut juga tapi ngambek dalam hatinya, saya kapok sholat di Masjidil Haram. Kenapa imamnya baca Yasin? Memangnya malam Jumat ini, katanya. Artinya apa? Imam harus mengerti posisi demi kesempurnaan sholat yang tadi dipesankan oleh Nabi kepada Fatimah, jaga sholat, jaga sholat. Bagaimana caranya? Berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi kepada Siti Fatimah, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Hei Fatimah, jaga perempuan. Hei Fatimah, jaga perempuan. Pesan Nabi yang keduanya, perempuan yang suruh dijaga. Kenapa perempuan dipesankan oleh Nabi? Ketika saat Nabi belum diangkat sebagai Rasul, perempuan itu tugasnya cuma melahirkan dan dilahirkan. Sampai Umar bin Khattab, beliau pun juga menangis di saat ingat ketika waktu jahiliyahnya beliau, begitu punya anak perempuan lahir, beliau hidup-hidup beliau kuburkan. Kenapa? Merasa hina dan tidak ada harga kalau punya anak perempuan. Itu dulu sebelum Rasul diangkat sebagai Rasul. Tetapi begitu Nabi diangkat sebagai Rasul, apa kata Nabi? An-Nisa imadul bilad, ida solahat solahal bilad, wa ida pasadat bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Baik perempuan, baiklah negara. Tidak baik perempuan, rusak negara. Peran perempuan tidak begitu kelihatan tapi sangat menentukan, betul? Perempuan tidak kelihatan tapi sangat menentukan. Dan agama Islam ini memberikan kemuliaan kepada perempuan. Macam-macam perempuan. Tadi saya sampaikan di awal, Hari Kartini 21 April itu perempuan Pak. 22 Desember Hari Ibu itu juga perempuan, betul Bu? Di Republik ini tidak ada bapak kota, yang ada ibu kota, perempuan. Sampai surga juga Nabi mengatakan dalam keterangannya, al jannatu tahta aqdamil ummah, surga di bawah telapak kaki ibu, perempuan. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan pertama? Ibumu, betul Bu? Siapa lagi Rasul? Ibumu.
Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Baru bapak. Ibu 3, bapak 1. Bapaknya 1, ibunya. Saya kan cuma ngomong aja, kenapa diterusin? Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, perempuan luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada surat yang namanya Ar-Rijal, yang ada surat itu An-Nisa. Betul, luar biasa. Saya cek ibu, karena ibu ini kan ngajinya rajin ya bu ya. Yang paling kompak kan ibu-ibu, ngajinya rajin, yasinan, kompak, arisan, kompak-kompangan, kompak seragam, kompak ngerumpi. Enggak, paling rajin ibu-ibu. Saya cek bacaan Quran ibu-ibu. Ibu teruskan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus alhamdulillah lancar ya Pak ibu-ibu bacaan Quran. Setuju Pak, lancar Pak? Nah, kita cek bapak-bapak sekarang. Ibu-ibu udah lancar. Kita cek bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bapak ayat yang saya baca. Kulli azwajika. Gak kedenger bu. Bapak-bapak tadi surat Al-Ikhlas, ini surat apa nggak tahu. Artinya apa? Istimewa perempuan itu dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal, yang ada surat An-Nisa. Betul? Perempuan lagi, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir menjadi ibu-ibu yang solehah semuanya, menjadi istri yang solehah semuanya. Dikasih uang 100.000, alhamdulillah. 50.000, 25.000. Kalau saya sering kasih contoh sama ibu-ibu pengajian, seorang istri suami pulang kerja itu jangan sampai ibunya masam pipi sebelah kanan merah percis kayak ditampar suami, yang kiri pun juga merah percis kayak ditampar suami. Saya pernah nanya sama ibu-ibu, ibu kenapa pipinya merah-merah begitu? Ditampar suaminya. Bukan Ustaz, pakai pelongon. Ternyata pelongon yang dipakai. Apa bu? Oplas. Jadi bagaimana baguskah seharusnya seperti itu kak istri kepada suami? Harus ibu. Suami pulang kerja itu maaf-maaf saja ibu tuh harus sudah dandan. Dandan ibu bukan untuk orang lain, untuk suami, betul. Segala macam ibu untuk suami. Tadi pun juga ibu katakan kasih uang 100.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 25.000 tidak dikasih juga, innalillah. Artinya apa? Kesolehan ibu adalah untuk suami ibu. Tadi saya sampaikan betapa yang namanya perempuan itu mulia. Sampai Nabi pesan kepada Fatimah, hei Fatimah jaga perempuan, hei Fatimah jaga perempuan. Kita tahu bapak-bapak, perempuan itu mimbaini sulbi wat taroki, dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Artinya apa? Yang namanya perempuan harus dilindungi, disayangi, diperhatikan. Sehingga fikih mengatakan apabila seorang suami memukul istrinya sampai keluar darah, maka jatuh talak suami kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena istri itu untuk disayangi, bukan untuk dianiaya. Tugas laki-laki di mana keistimewaan? Kalau perempuan saya sampaikan tadi istimewa banget, segalanya ibu-ibu ya. Sorga di bawah telapak kaki ibu, yang dimuliakan ibu-ibu lagi sampai 3 kali mulia ibu itu. Di mana kemuliaan laki-laki? Kemuliaan laki-laki satu. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, ibu naik haji, ridho suami masuk sorga. Tapi ibu sholat, ibu zakat, ibu puasa, ibu naik haji, suami tidak ridho, maaf, pintu sorga terkunci, pintu neraka terbuka luas-luas buat istri yang tidak diridhoi oleh suami. Satu tugas istri, bagaimana mencari ridho suami. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, ini yang kedua. Yang ketiga,
Pesan Nabi kepada Fatimah, hei Fatimah, ummati ummati ummati, Fatimah jaga umatku, Fatimah jaga umatku. Kenapa Nabi pesan umat harus dijaga? Kata Nabi sendiri, umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa mereka? Tidak ada lain adalah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kenapa Nabi sampai seperti itu menjaga umat untuk tetap kompak dan bersatu? Di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau bangun pertama adalah Masjid Quba, kurang lebih 2 kilo sampai 3 km dari Masjid Nabawi, dari Quba itu kan. Beliau membangun satu masjid namanya Masjid Quba. Di masjid itu beliau berdoa dengan 3 doa permintaan. Yang pertama, ya Allah, dalam doanya jangan sampai umatku meninggal dalam keadaan kelaparan. Doa itu diterima oleh Allah. Insya Allah umat Nabi Muhammad tidak akan meninggal karena kelaparan. Doa yang kedua, ya Allah, jangan sampai umatku meninggal karena kebanjiran. Kalau jadi umat Nabi Muhammad yakin dan percaya tidak akan meninggal karena kebanjiran. Kenapa? Doa itu diterima oleh Allah. Doa yang ketiga, ya Allah, jangan sampai umatku berpecah belah. Ternyata itu doa tidak dikabulkan Allah, sehingga umat Nabi sampai 73 golongan. Kita yang sudah kompak dan bersatu, mari jaga kebersamaan. Amin. Mari jaga kekompakan. Amin. Karena seperti yang saya pernah baca biografinya Jenderal Sudirman, beliau mengatakan tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin akan kuat tanpa bersatu, dan persatuan itu sulit untuk diwujudkan tanpa adanya silaturahim. Jaga silaturahim untuk kita bisa bersatu. Jaga persatuan agar kita kuat. Jaga kekuatan agar kita menang. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, dan mau bersatu harus jaga silaturahim. Boleh berbeda tapi jangan berpecah. Silahkan daerahnya tidak sama, boleh bahasanya berlainan, boleh juga sukunya pun juga tidak sama, tapi mari jaga kebersamaan. Amin. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, 3 materi yang saya sampaikan: jaga sholat, jaga perempuan, dan jaga kebersamaan. Inilah yang dipesankan oleh Rasul kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menyeimbangkan hidup ini. Hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah kita harus dekat, dengan sesama tetap kita harus akur. Dunia harus kita cari, setuju. Akhirat juga harus kita kejar, seimbang namanya. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, setuju. Tamu harus tahu diri, waktu sudah jam 10 lewat, ceramah cukup sampai di situ saja. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.